Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kali ini kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Buya Sakuti. Bahwa perut ini adalah gudangnya penyakit. Makanya Kanjeng Nabi menganjurkan supaya menjaga kesehatan perut ini, perut kita dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan padat, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Ketika Nabi Muhammad itu sedang makan, kemudian rasa laparnya hilang, stop. Kanjeng Nabi mengasih pelajaran kepada kita bahwa perut ini adalah gudangnya penyakit. Apa saja itu penyakit kita berasal dari perut kita sendiri. Makanya perut itu perlu dijaga dengan baik-baik, karena perut adalah gudangnya penyakit. Al-ma'idatu baitudda. Lara kopok, kopokan, nginung pil, mancing weteng beli. Sing mate lara mata, nginung pil beli. Mancing men dipilih, nginung weteng beli. Yang diobati perutnya semuanya, iya. Nah itu sumber penyakit. Makanya Kanjeng Nabi menganjurkan supaya menjaga kesehatan perut ini, perut kita dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan padat, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Ya, jangan semuanya isinya makanan semua. Mungkin Pak Kuwo punya mobil, isiannya itu olinya itu diisinya 2 liter atau 4 liter ya mas. Sekarang 4 liter, isi 4 liter. Kalau saya isi 6 liter bisa nggak? Bisa masuk 6 liter. Apa yang terjadi kalau olinya kebanyakan? Ya nanti ngeblek-blek namanya tuh. Ya, tendangan olinya luar biasa sampai nanti packing-packingnya itu pada bocor, akhirnya olinya keluar. Awas, terlalu padat makanan, terlalu penuh sekali sampai perut kita ngeblek-blek kayak ngisi oli mobil kebanyakan, akhirnya packing-packingnya pada bocor, olinya belaratan kemana-mana. Nah di dalam perut kita ini ada packing-packing, ada kelep, ada segala macam, namanya juga pabrik yang luar biasa yang bikin Allah, dan manusia belum bisa bikin perut manusia sampai sekarang. Tapi perbandingannya, nah kalau packingnya pada keluar, itu artinya kelep-kelepnya ya apa namanya, packing-packingnya pada rusak. Itu artinya mesin otomatik yang ada dalam perut terganggu semua, menjadi rusak semuanya. Artinya ibu-ibu sekalian bahwa perut kita ini serba ada kelepnya, ada katupnya, ada packingnya, segala macam. Kalau kebanyakan isinya pada bocor tuh, darah kita memerlukan itu, darah ini antara 90, 100, paling banyak 140 itu harus nutup klepnya, klek nutup. Gula nih, gula dulu ini. Ya. Nah, ternyata bocor, akhirnya gulanya kesedot semua ke dalam darah, namanya diabetes. Baka koreng beri waras-waras diamputasi karena badoknya kakean. Paham Pak? Nah itu baru gulanya. Kolesterolnya juga sama, lemaknya berlebih-lebihan masuk ke dalam darah, nggak bisa nutup sih akhirnya. Ada ukurannya kolesterol juga, itu minimal 100, maksimal 200.
idealnya itu 160 atau 150. Sudah penuh lemak di dalam darah kita, kalau tidak ada lemaknya ya darahnya nggak bisa ngalir. Kebanyakan ya masalah, kurang lemak masalah. Yang ideal yang 160 atau 150. Kelepnya nggak nutup-nutup, akhirnya masuk lemaknya terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Obesitas, melembung kabeh pada gegemukan. Ya hati-hati. Nah itu. Dan sekarang yang namanya berlebihan lemak, arane apa? Bakal wadon sing lemuk warnanya apa? Dudu bahasa ilmiahnya. Wong bakal badannya kegedean kabut kalau aparannya. Non. Obesitas. Ngerti obesitas? Lemuk kayak drum. Bakal melaku kayak uru-uru ya beriab nak. Dulu obesitas itu dianggapnya gejala, tapi sekarang obesitas sudah masuk dalam patologi, yaitu sebagai penyakit. Ya, namanya degeneratif. Nah, penyakit degeneratif seperti kolesterol, seperti diabetes, asam urat dan sebagainya, itu adalah penyakit degeneratif. Obatnya tidak ada yang lain, langka obatnya langka pile bu. Obatnya kembali dengan pola hidup yang sehat, yaitu mengatur asupan kita. Paham bu? Bukan obat diantam, ya sudah karena diabetes ya sudah stop, jangan minum teh manis, jangan minum kopi manis. Buah-buahan juga ada zona merah, zona biru, zona kuning, ya anggur, kelengkeng itu sebaiknya dihindari saja. Yang bagus jambu, ya kan gitu. Pisang juga itu zona kuning itu tuh. Jadi ada ilmu makanan, ilmu gizi, dokternya dokter gizi, semuanya berilmu. Nabi Muhammad itu 1400 tahun yang lalu memberikan contoh yang luar biasa. Ayo, ngandel dengan Kanjeng Nabi. Ngandel luar biasa. Ini teman sekarang seperti itu. Ya, memang iya ada obatnya, tapi itu tidak menyembuhkan. Kembali kepada pola hidup yang sehat. Ya Allah ya Rabbi. Kanjeng Nabi itu artinya manusia betul, tetapi apa yang dia sampaikan kepada kita itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah makanya ibu-ibu sekalian, kembali lagi barangkali dengan peringatan Maulid Nabi ini kita yuk mencoba ya besok bu. Satu, kalau makan nunggu, kalau laparnya sudah hilang, lauknya masih banyak, uruk lagi enggak? Enggak ada. Enggak sampai kenyang berhenti. Ada rahasia yang terkandung di dalam makan sebelum kenyang berhenti. Artinya itu sedang di puncak kenikmatan. Iya. Ibu-ibu sekalian, enaknya makan ning ilat di atas tenggorokan, itu kenikmatannya. Kalau sudah masuk perut semuanya sama. Makan bolu kenyang, makan godogan boleh kenyang. Kalau sudah dalam perut ya kenyang. Nikmatnya di mana? Di lidah kita ini. Jadi artinya ketika kita makan berhenti sebelum kenyang, itu artinya kita sedang di puncak kenikmatan.
Jadi artinya hidup ini dinikmati. Saya mau cerita ibu-ibu sekalian. Dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, kalau musim panas ke Belanda cari kerja buat beli baju, buat beli buku, karena beasiswa tidak cukup untuk beli itu, hanya untuk makan aja. Jadi kita kerja. Saya kerja di restoran Bali di Rotterdam dulu kerja. Ini orang Belanda makannya 2 jam, Pak. Jam 10 sampai 15. Namanya restapel ya, lengkap, masakan lengkap. Lagi makan baru sebentar-sebentar ngerokok dulu, nanti ngobrol, nanti terusin makan lagi, nanti minum ngobrol. Kok lama banget sih? Jadi mereka itu makan tuh dinikmati. Kalau nikmat ya jangan buru-buru dong. Aja brosot-brosot terus cipribet maning. Ya sing suwe kah? Bak enak kok. Betul nggak? Apa saja kalau yang enak itu diperpanjang durasinya. Jangan buru-buru aja brosot-brosot terus konon. Ai. Ya sing rada suwe kamangannya kah? Jadi dinikmati. Jadi kita belajar menikmati seoptimal mungkin. Sebab kebahagiaan itu adalah bukan hanya mencapai titik nikmat, tapi juga durasinya diperpanjang, dinikmati. Makanya pelan-pelan, alhamdulillah dinikmati. Aja mangannya log minum log. Oh, masya Allah. Ning dienake mungkin. Itu yang tidak persoal.